Yes. Baik, kita sambil mulai. Sebentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah. Fi hadha sabahil bakir mubarak ya. Naltaqi fi hadha al-majlis al-mubarak al-mardi insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum ya. Selamat datang yang sudah bergabung bindimamikum ila hadhil majmu'ah. Hadha al-bas al-mubasir ya. Basir. Baik, sudah banyak yang bergabung ya. 2, 3, 4, 5. Baik, kita mulai. Di sini di halaman ke 35 kita melanjutkan. Ada mufradat idhofiyah di sini ya. Ada kosakata tambahan yang coba kita baca ya sekilas. Di sini menjelaskan tentang adad dan ma'dud nanti istilahnya dalam bahasa Arab. Ya, al-adad wal ma'dud itu bilangan ya dalam bahasa Arab. Nah, nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Ini hanya sekilas. Kita menemukan angka-angka di dalam bahasa Arab itu ya berbeda dengan angka abjad atau angka di bahasa kita ya, di bahasa Indonesia misalnya. Ketika tulisannya seperti ini menunjukkan jumlah ya bolpen yang ada di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini angka 6, kemudian sampingnya 7 ya, ini urutnya bisa dilihat. Kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10. Ya, coba diperhatikan angka-angkanya. Nanti dalam penulisan pun seperti ini ya. Nanti dalam penulisan seperti ini. 6 ya. Kita coba bandingkan. 8, 9, dan 10. Nah, untuk bahasa Arabnya kita coba lihat ya. Langsung di sini ada bahasa Arab di bawahnya. Sittatun itu 6. Jadi mungkin yang belum tahu bahasa Arabnya 6 itu sittah. Ya, sittatun. Kemudian 7 itu ada sab'atun ya, jangan lupa ditanwin karena ini isim ya. Samaniyatun itu 8,
tis'atun itu 9, asyrotun itu 10. Ini penting nanti ya, karena angka itu juga nanti akan banyak kita gunakan dalam percakapan atau penulisan bahasa Arab. Pastinya kita akan sering menyebutkan angka. Ya, ini apa? Format awalnya kita harus tahu dulu. Sita, sab'a, samania, tis'a, asyar. Nanti diulang terus seperti itu ya, apalagi yang baru mengenal misalnya kalimat-kalimat ini. 6, apa bahasa Arabnya? Sita. 7, sab'ah misalnya. 8, samania. Ya, 9, tis'ah. 10, asyarah. Coba saya tes dulu, kira-kira sudah pada tahu belum? Coba 9 itu apa bahasa Arabnya? Tis'ah. Tis'ah. Oke, tis'ah ya, udah pada tahu berarti. 7 coba, 7, Sab'ah. sab'ah, Masya Allah. Oke, udah ini ya, kita lewati saja. Em, lanjut, di sini at-tarakib an-nahwiyah ya, susunan secara gramatikal, secara nahwu. Di sini perintahnya di tadrib pertama kita disuruh tabadalis su'al wal jawab ma'azamilik. Disuruh ganti-gantian tukeran pertanyaan dan jawaban nantinya. Disuruh gantian bertanya dan menjawab. Ya, apalagi nanti lawan bicaranya itu perempuan misalnya, yang laki-laki atau yang bagi yang perempuan lawan bicaranya laki-laki. Bukan nanti tidak terbiasa misalnya. Domir-domirnya juga nanti ketika orang itu terbiasa berbicara dengan sesama jenis kemudian berubah nanti ya, itu nanti akan berbeda juga dari segi domir ya, dan nanti kalimat-kalimat yang akan diganti itu perlu diperhatikan. Coba kita lihat dulu di sini al-misalul awal ya. Ini kalau angka 1 kita baca al-misalul awal. Al-misalul awal ini al-misalus tsani ya. Ainal mi'atofu, di mana jaket itu atau jas itu? Ainal mi'atof, hada huwa. Nah, ini ya. Nanti jawabnya bisa pakai hada huwa. Hada huwal mi'atof. Ya. Ini dia jasnya gitu. Hada huwal mi'atof. Ainal ghurfatu? Hadhihi hiyal ghurfah. Hadhihi hiya al ghurfah. Nah, di sini kenapa berbeda antara hada huwa dengan hadhihi hiya? Ini dipengaruhi oleh kalimat setelahnya. Di sini kita perhatikan mi'atof. Mi'atof ini dia tidak berakhiran ta, tapi berakhiran huruf fa. Nah, berakhiran huruf fa. Sedangkan al-ghurfatu dia berakhiran ta. Nah, tak seperti ini biasanya ciri daripada eh, perempuan atau mu'annas lah ya. Mu'annas istilahnya dalam bahasa Arab. Sekalipun tidak bergenre ya, ghurfa itu kan kamar atau ruangan. Sekalipun tidak bergenre, tapi biasanya yang berakhiran ta itu disamakan dengan genre perempuan. Maka nanti penggunaannya pun sama dengan penggunaan perempuan dari segi domirnya, dari segi nanti fiilnya, dan seterusnya yang akan menyertai kalimat tersebut. Maka kalau di sini seolah-olah dia laki-laki, maka menggunakan hada dan huwa. Kalau ghurfah menggunakan hadhihi dan hiya. Ya. Nanti kalimat-kalimat yang lain juga seperti itu. Ya. Di mana al-miftah misalnya, di mana kunci hada huwa al-miftah misalnya. Nanti tinggal diganti sendiri ya. Di mana sepeda itu hadhihi hiya ad-darrajah misalnya. Aina ad-darrajah? Hadhihi hiya ad-darrajah misalnya. Nah, karena datanya. Ini tinggal diganti sendiri. Ya, perbanyak kalimat, kosakata. Hadhihi hiya. Hada huwa. Nah, gitu ya. Nanti dibiasakan dilatih. Hada pasangannya huwa. Kalau hadhihi pasangannya hiya.
Ya, digunakan kapan hada dan hadihi ya? Ketika kalimat setelahnya berakhiran ta ataukah tidak berakhiran ta, nanti dibedakan. Selanjutnya, ini untuk kosakatanya sudah sama ya, kita sudah lewati minggu lalu. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kita lanjut saja ke tadrib yang kedua. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya, nggak apa-apa. Biar kita bahas juga. Tabadalis soal wal jawab ma'azamilik sama ya, kama fil misala ini sebagaimana dalam muacah. Selanjutnya al-misalul awal aina sa'idun. Aina sa'id. Dalam penulisan kita harus tetap mentanwinkan, jangan lupa ya, karena isim. Sekalipun dalam pengucapan biasanya tidak dibaca. Ya, aina sa'idun biasanya tidak seperti itu, tapi aina sa'id. Atau kadang orang membalik misalnya, Sa'id aina misalnya. Itu juga terkadang digunakan oleh orang Arab. Aina Sa'id. Ya. Sa'id aina. Aina huwa Sa'id misalnya. Terkadang ditambahi dhamir. Tergantung nanti ya. Kita coba di sini. Jawabannya adalah Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Nah, di sini ya. Sa'id ini tadi ya melanjutkan dari pertanyaannya, kemudian fil hurfah ini menjelaskan ya, ini keterangan ya tempat ya atau lokasinya, kemudian kondisinya yaqra'u al-Qur'an, ini kondisi. Nah, nanti biasakan coba menyusun jawaban yang sekiranya menjelaskan lokasi, begitu juga dengan kondisinya. Nanti susunannya coba disamakan ya. Nanti di bawah ini akan ada format yang hampir mirip ya. Coba nanti disamakan. Aina Sa'id Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Itu untuk Sa'id karena Sa'id dia laki-laki. Ya. Nanti ada perubahan kalau seandainya bukan laki-laki. Perubahannya biasanya terjadi di fiil. Di sini ada yaqra'u. Fiil itu kata kerja. Kata kerja. Yaqra'u itu kan sedang membaca. Membaca itu kan kata kerja ya. Sedang membaca Al-Quran. Itu kata kerja. Nah, biasanya perubahan domir ya, itu terjadi di kata kerja. Nah, di sini ketika orangnya berubah, maka nanti fiilnya pun ada kemungkinan berubah. Coba kita perhatikan di bagian yang sebelah kiri. Kalau tadi yaqra'u, di sebelah kiri taqra'u. Ini disebabkan oleh apa? Karena orangnya berbeda. Di sini yang ditanyakan aina Sa'idah, perempuan berarti. Di mana Sa'idah? Dijawab Sa'idah fil ghurfati. Tapi bukan yaqra'u, tapi taqra'u. Ya, taqra'ul Qur'an. Itu ya. Jadi kalau dia laki-laki itu pakainya yaqra'u. Kalau kita kenal dengan dhamir huwa ya. Yaqra'u berarti dhamir huwa ya, kembali ke Sa'id. Ya, jadi yaqra'u ini mewakili dhamir huwa yaitu laki-laki satu ya. Dia laki-laki satu. Yang kembali ke Sa'id. Sedangkan taqra'u dia mewakili perempuan satu. Iya ya. Dia perempuan satu. Kembali ke Sa'idah. Oke, seperti itu ya, kurang lebih. Jadi dibiasakan nanti. Dan fiil-fiil yang lain juga sama, nanti tinggal mengganti saja nanti. Makanya perbanyak kosakata, nanti tinggal mengganti. Ya turibu, ya kulu, ya syarabu, ya dhahabu misalnya. Hmm? Nanti diganti tadribu, ta'kulu, tashrabu dan seterusnya. Baik. Coba kita lihat. Ini sama ya. Kita coba lihat yang di bawahnya. Nah, ini coba kita rangkai
dengan susunan yang seperti tadi kurang lebih. Ada keterangan, ada lokasi, ada keterangan aktivitas. Coba saya tanya gambar yang sebelah sini ya. Ini Solih nama orangnya. Aina Solih? Jawabannya في المسجد يصلي. Solih fil masjid. Ya. Solih fil masjidi yusolli. Oke ya. Di sini coba yang sebelah kirinya Aina Solihah. صالحة في المصلي تصلي. Ya, Solihah fil musalla. Ya. Solihah fil musalla tusolli. Nah ini ya. Tusolli dengan yusolli. Kata kerjanya berbeda. Kalau ya itu biasanya laki-laki. Ya. Kalau tak itu biasanya perempuan. Yusolli dan tusolli. Jangan sampai ketukar. Ya. Jangan sampai ketukar. Sekalipun nanti tusolli ini juga terkadang digunakan untuk domir antah juga. Kamu laki-laki sholat nanti tusolli juga. Maka ada kesamaan nanti ya antara dia atau domir hiya ya, dia perempuan sholat dengan kamu laki-laki sholat itu sama-sama tusolli. Yang membedakan apa ya nanti tergantung kondisi kalimat ataupun susunan kalimatnya. Ya. Ketika dimulai dengan solihang, oh berarti ini domir hiya. Nah, ketika konteksnya berbicara menjelaskan tentang Anda atau kamu laki-laki berarti anta. Tergantung syakul kalam ya. Itu ya kurang lebih. Kita lanjut kalau sudah paham. Syarif al-hammam yatawaddo. Hampir sama ya. Aina syarif? Syarifun fil hammam. Ini menjelaskan tempatnya. Yatawaddau. Ini menjelaskan aktivitas. Aina syarifa? Syarifa fil baiti tatawaddau. Ya, tatawaddau. Sedang berwudu. Seperti itu ya. Yatawaddau, tatawaddau. Selanjutnya, tabadilis soal wal jawab ini tadrib yang ketiga, tadribut talis. Al-misal, man hada? Hada walidi Adnan. Huwa muhandis. Ya. Walid, Adnan dan muhandis. Sekarang kita diberikan yang lebih ekstra lagi ya. Kita menyusun lagi sekarang. Ada kata-kata Walid, Adnan dan muhandis. Kita susun. Hada walidi. Ada tambahan di situ ya. Ya. Ada tambahan ya. Mutakalim namanya ini ya. Ya, yang berarti menunjukkan pembicara ataupun kepemilikan. Ya, kepemilikan nanti. Jadi kalau kitabun itu kitab, kalau kitabi kitabku. Ya, kitabi kitabku. Jadi tinggal ditambahkan ya kalau ingin digunakan untuk kepemilikan. Kalau walidun ya itu ayah misalnya. Kalau ingin bilang ayahku maka bisa ditambahi ya. Baya jadinya walidi. Ya, walidi. Huruf sebelum ya-nya dikasrohkan ya. Nanti juga seperti itu. Setiap huruf yang terletak sebelum ya, ya mutakalim seperti ini, maka nanti dia akan dikasrohkan karena balesnya ataupun cocoknya yaitu dengan kasroh sebelumnya. Keng hada walidi Adnan huwa muhandis, dia seorang arsitek. Nah, perhatikan formatnya ya. Man hada, siapa ini? Hada walidi Adnan, dia namanya Adnan. Huwa muhandis. Coba kita lihat di bawahnya ada Amun, ada Umar,
ada mudarris. Kira-kira seperti apa? Man hada? Kira-kira jawabnya. هذا عمي عمر هو مدرس. Oke, santa. Baik, santa. Hada ammi ya. Hada ammi. Tapi nulisnya nyambung nanti ya, seperti ini ya. Ammi. Syedid, kemudian ya-nya sukun, ammi. Hada ammi Umar. Ya, Umar. Hada ammi Umar huwa mudarris. Ya, tambahi huwa. Hada ammi Umar huwa mudarris. Nanti juga sampingnya sama ya. Hada jaddi Salim huwa tabib. Ya, dokter. Hada akhi. Pokoknya dibiasakan ya, dilatih nanti. Ini saudara laki-lakiku. Hada akhi. Salih namanya Salih. Huwa talibun dia seorang pelajar. Hada jaddi ini kakekku. Salim namanya Salim. Huwa tabibun dia dokter. Hada sadiq ya, hada sadiqi. Sadiq itu teman ya atau rekan ya. Ali namanya Ali. Huwa muallimun dia seorang pengajar. Ya seperti itu ya. Nanti biar terbiasa. Man hada? Hada ammi Umar huwa mudarris. Hada jaddi Salim huwa tabib. Nanti dibiasakan. Nanti dalam percakapan pun ketika kita sudah terbiasa akan enak ya. Akan enak. Jadi gak perlu mikir lama. Jadi orang yang nanti terbiasa hiwar atau terbiasa nanti muhadasah ya, ngobrol ataupun berbicara bahasa Arab itu akan lebih cepat nanti ketika menjawab. Kelihatan dengan orang yang jarang berbahasa atau jarang menggunakan kosakata nanti dalam menjawab dia akan kelihatan seperti mikir ya, mikir. Selanjutnya hada walidi Adnan, hada hada waliduhu Adnan. Ini ada sedikit perbedaan. Coba kita perhatikan. Ini ada yang pertama, ini ada yang kedua. Ya. Kita lihat. Hada walidi Adnan. Bapak tutup. Kalau ini sama ya dengan kayak tadi ya. Hada walidi pakai ya. Ini ayahku. Adnan namanya. Kalau di sini hada waliduhu pakai domirku ya. Hada waliduhu Adnan. Ini ayahnya Adnan ya. Hada waliduhu ini ayahnya namanya Adnan. Ya, hada waliduhu ya, Adnan. Nanti ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan. Hada waliduhu ya, Adnan. Ini ayahnya namanya Adnan. Ya, jadi nama ayahnya itu Adnan gitu loh. Ya, apa? Bukan kalau hada walidul Adnan, ini ayahnya Adnan. Ya, itu beda ya. Kalau hada waliduhu Adnan, ini seolah menjadi penjelas ya. Ini nanti disebut dengan badal. Dalam istilah nahwu itu badal. Hada waliduhu. Ini ayahnya. Adnan namanya Adnan. Ya. Kalau ini hada walidi. Ini ayahku namanya Adnan. Cuma berbeda di domirnya aja ya, jangan bingung. Cuma berbeda di domirnya saja. Kalau ini hada waliduh. Ini berarti orang lain yang mengatakan orang lain bilang ini ayahnya namanya Adnan. Nah, kalau ini anaknya langsung yang bilang hada walidi. Ya, ini ayahku namanya Adnan. Ya, perbedaan di domirnya saja. Baik, di sini nanti tinggal diganti. Ya, tinggal diganti. Kalau seandainya perempuan, maka digantinya apa tadi? Hada diganti هذه hadihi. Ya, hadihi taknya sama ya. Hadihi walidati. Hadihi walidati. Tapi misalnya nanti ada sedikit perbedaan di taknya ya. Walidati. Taknya seperti ini nanti ya. Walidati. Ya. Hadihi walidati. Ini ibuku. Ya. Namanya Khadijah. Tidak ditanwin karena
Isim ghairu munsharif. Khadijatuh ya, bukan khadijatun. Khadijatuh. Ini juga nanti ya. Hadihi ukhti. Ya, Salma, namanya Salma. Hada ibni. Ya, Ali, namanya Ali. Hadihi ammati. Sama ya taknya diganti. Tak yang seperti ini ya. Aisyah. Hada ammi Usman. Hada sodiki Ahmad. Ini juga tidak ditanwin ya. Ahmadu bukan Ahmadun ya. Nanti ada disebut dengan isim ghair munsharif. Baik, kita lanjut. Bentar. Baik, kita lanjut. Mulakhasu at-tarakib. Ya, ini ringkasan susunan-susunan yang sudah kita pelajari agar lebih mudah ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Ini di halaman 39. Ada ainah di sini. Nanti untuk bertanya ya sama. Ainal mi'tafu, ainan nadhara. Nadhara kacamata ya, yang belum tahu. Sudah pernah dibahas pertemuan sebelumnya, cuma takut lupa. Ainan nadhara. Terkadang orang menggunakan bahasa mindor juga. Tapi biasa yang digunakan di Arab itu nadhara. Ya. Nah, kalau mindor itu kan dia dari tasrifan ya. Dari nadhara melihat, mindor alat melihat. Tapi yang familiar, yang sima'i lah ibaratnya nanti kita kenal ya. Yang kita sering dengar dari orang Arab langsung itu mereka menggunakan nadhara. Bahkan di optik-optik ataupun di tempat kacamata pun ya nadhara. Sa'id, Sa'idahnya sama ya, laki-laki atau perempuan menggunakan ain, tidak ada perubahan. Man siapa? Man hada, man hadihi, man anta, man anti, man huwa, man hiya. Ini juga sama menggunakan man. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, man hada, man hadihi, man anta, man anti, man huwa, man hiya. Maka nanti sekalipun jumlahnya banyak, man antuma, man antum, ya, man antunna misalnya. Sama ya. Semuanya menggunakan man. Berbeda di sini di huwa dan hiya tadi ya, perbedaannya di ya dan di ta. Huwa yatawaddau, huwa yusalli, huwa yaqra'u. Kalau hiya tatawaddau, pakai ta. Hiya tusalli, hiya taqra'u. Ya. Um, Kalau keterangan sama ya di sini apa? Kolokasi ya. Sa'idun dan sa'idah. Sa'idun fil masjidi. Sa'idah fil masjidi. Sama ya, tidak ada perubahan. Sa'idun fil musalla. Sa'idah fil musalla. Sama. Hada huwa. Nah ini yang berbeda. Hada huwa dengan hadihi hiya. Dipengaruhi oleh kalimat setelahnya. Jadi sudah kita bahas. Kalau mi'tah berarti hada huwa. Al-masjid hada huwa. Al-musalla hada huwa. Karena tidak ada ta ya di terakhir di belakang. Kalau at-nadhara ada ta, al-muhandisah itu ada ta, at-tabibah itu ada ta, maka pakainya hadihi hiya. Ya. Dari segi arti sama. Hada huwa dengan hadihi hiya sama ya. Ini dia, ini dia. Ini dia jasnya, ini dia masjidnya, ini dia musola gitu. Ya. Sama dari segi arti tapi penggunaannya berbeda. Oke. Terus di sampingnya ini yang barusan kita bahas, hada walidi Ammar, hada waliduhu Ammar, hada jaddi Ammar, hada jadduhu Ammar, hada ammi Ammar.
dan seterusnya. Hadihi walidati. Kalau walidati nanti apa menggunakan hadihi. Walidatuhu menggunakan jaddati jaddatuhu. Ya. Huwa tabibun. Kalau hiya tabibatun. Ya, ini juga berbeda ya. Huwa mudarrisun. Ya, pengajar laki-laki. Kalau mudarrisah pakainya hiya. Huwa muhandisun. Kalau hiya pakainya muhandisah. Pokoknya tambahin tak saja di terakhir. Kalau dia. Nah, kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki tidak perlu ditambahin tak. Oke ya, kita lanjut. Saya rasa sudah paham di sini. Di sini berkaitan dengan fahmul masmu. Nah, karena juga apa dalam bahasa Arab ya simak atau sama ya atau fahmul masmu itu sangat penting juga, tidak kalah pentingnya ya. Karena sebagaimana kita ketahui ya bahasa Arab itu bukan hanya tulisan saja, tapi ya pengucapan. Maka ya pasti kita akan mendengar ya ucapan dari orang lain atau khususnya orang Arab ya ketika berbicara. Dan tentunya pasti nanti akan ada perbedaan antara lahjah kita ya dengan lahjah mereka. Ya, bahkan mereka sendiri memiliki lahjah-lahjah nanti yang banyak gitu. Lahjah Yamaniyah nanti berbeda dengan lahjah Misriyah misalnya. Orang Mesir dengan orang Yaman itu nanti berbeda kadang ya. Nanti dalam sektor-sektor tertentu, misal dalam penggunaan huruf apa, qaf, ya, itu terkadang mereka diganti dengan ghain. Ya. Maka terkadang mereka menyebutkan ahqaf itu diganti ahghaf, ya. Ahqaf itu diganti ahghaf. Jadi qafnya itu mirip mirip ghain. Nah, itu lahjah nanti ya. Nah, kalau kita tidak terbiasa, ya pasti akan bingung. Ya, nanti ketika orang itu mengucapkan ahghaf misalnya, kita mengiranya bahwa itu ghain. Padahal itu itu qaf gitu loh ya. Bukan ahghaf, tapi ahqaf ya. Surah Al-Ahqaf ya, bukan Al-Ahghaf ya dalam Al-Qur'an. Baik, em, itulah jah. Nanti akan banyak sekali ya akan kita temukan kalau di Arab. Tapi ada satu lahjah di sini ataupun yang formal, yang umum, yang akan menyatukan dari semua lahjah yang dimiliki mereka dan akan dipahami oleh mereka semuanya. Ya, maka kita belajar di sini agar menjadi pegangan. Karena ini yang formal. Kalau kita belajar lahjah Yamaniyah belum tentu nanti kita ke Saudi mereka paham, apalagi yang melafalkan bukan Yamani asli ya. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan ya apa eh, lahja ataupun ya, yang formal seperti ini, insya Allah akan paham. Ya, ini makharijul huruf nanti berkaitan dengan makharijul huruf ya, sifatil huruf juga ya, yang mungkin antum atau antunas sudah pelajari ya di kitab-kitab tajwidnya misalnya. Ini juga akan sangat membantu nanti dalam al-kalam, maharatul kalam, ilqa dan juga fahmul masmu nanti. Ini penting ya. Baik, di sini kita tidak akan panjang lebar karena ini ya nanti dibahas di tentunya di ilmu tajwid ya, tahsin, tilawah dan seterusnya. Kita hanya memperkenalkan saja di sini semisal antara huruf ain dengan huruf hamzah itu kan ada perbedaan misalnya dari segi makhrajnya. Satunya adalah halki, satunya wasatul halq misalnya. Itu jangan sampai nanti disamakan karena barangkali nanti apa orang yang mendengarkannya pun akan bingung dan akan salah paham gitu. Mungkin kalau orang yang sering bergaul dengan kita mungkin akan paham, tapi kalau orang baru itu dikhawatirkan. Maka jangan sampai ain diganti hamzah atau hamzah diganti ain. Ya. Fa inna ma'ah ya, jangan ma'ah. Ya. Kalau ma'ah nanti dikira air. Ya. Sekalipun kita
Membacanya cepat. Inna ma'al usri, ya. Ma'al usri misalnya. Al-usr itu keluarga nantinya. Kadang mempengaruhi makna juga. Kalau al-usr itu keluarga, kalau al-usr pakai ain itu kesulitan, ya, al-usr. Maka berbahaya juga nanti, apalagi di surah Al-Fatihah yang akan kita baca dalam sholat, yang juga nanti bisa menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Maka penting kiranya untuk mempelajarinya. Nah, ini ya, tidak perlu saya panjang lebar karena nanti akan ada sesi sendiri ya untuk pelajaran itu. Ini hanya menjelaskan tentang urgensinya saja atau pentingnya mempelajari makharij al-huruf untuk nanti dipilih qatil lisan ya untuk kelancaran dalam pengucapan. Selanjutnya ini ini sudah masyhur ya, kita lewati saja ya. Saya rasa sudah paham ya untuk kosakatanya. Kita langsung saja ke bagian materi-materi saja ya. Fokus. Cek ya. Ini sama ya, kita lewati saja ya. Fatimah, al-musalla, yusalli ya. Atusolli ya. Ahmad fil masjid yusolli. Nah, ini kita lewati saja. Formatnya hampir sama ya. Ini tinggal bagaimana kita mengembangkan saja. Baik. Hada walidi Ali huwa muhandisun. Hada walidati Khadijah hiya tabibah. Hampir sama ya, hampir sama semua. Saya rasa sudah paham. Syajarah, Laila ini nama orang, Syajarah, pohon, Umar, Usrah, Usrah ini keluarga tadi ya. Saya sampaikan hammam, kamar mandi atau toilet ya. Sudah masyhur, Quran, Fatimah, Ali. Oke, kita lewati saja. Saya rasa ini sama materi-materinya ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Hada jaddi Ammar wa hadihi jaddati Aminah. Ini saya rasa di jilid awal ini sudah pada paham semua. Nanti kita agak percepat saja mungkin nanti di uh, kitab selanjutnya mungkin nanti akan lebih lebih detail ya, lebih lama di situ. Kan ini materi-materinya materi memang dasar ya, masih ya gampang lah, mudah. Oke. Coba kita tes di sini ya. Sil baina kulli kalimata ini. Sil itu ya sambung, atau di sini ada tanda panah seperti ini ya. Baina kulli kalimata ini, di antara dua kalimat, maksudnya yang biru dan yang hijau ya. Di sini mutatabiqata ini yang cocok atau sesuai ya, tatabuk nanti ya. Mutabaqah bahasa Arabnya ya. Mutatabiqata ini yang sesuai. Di sini yaqra'u ya. Coba dicari ya ibnun misalnya. Ini ya mudah sih ya, nggak perlu ya kayaknya. Kita lewati saja ya. Musola dengan musola ini hanya menguji ini saja sih. Jadi kita lewati saja, rasanya ini tidak perlu ya. Kita lewati. Oke, ini juga tidak perlu kayaknya ya. Ini hanya membedakan kalimatnya saja. Kita kasih tanda X yang atau tanda silang seperti ini ya. Bijanibil jumlah, di samping jumlah al-mukhtalifah yang berbeda. Ya, yang berbeda fi kulli majmu'atin, di setiap majmu'ah. Majmu'ah itu kelompok ya. Majmu'ah itu kelompok. Ini kan kelompok nomor 1, ini kelompok nomor 3, kelompok nomor 2, misalnya itu majmu'ah. Majmu'ah ya. Ingat ya, ini kosakata baru juga.
Yang belum tahu majmu'ah. Oke. Nah, di sini kita coba ambil satu contoh. Hada huwal muhandis, hada huwal muhandis. Nah, ini ada yang beda. Hadihi hiya al muhandis. Nah, yang beda itu kasih tanda. Udah gitu aja sih. Kita lewati ya. Kita fokus ke materi-materinya saja. Hada ammuhu Ahmad huwa muhandis. Usman fil masjid yaqra'ul Quran. Hada adanul fajri hayya bina ilal masjid. Ini ya, hayya bina ila ya. Mari gitu ya. Hayya bina itu digunakan untuk mengajak. Ya, hayya bina. Hayya bina nadhhab misalnya. Hayya bina ila suq. Hayya bina ilal bait. Ya, hayya bina ilal musalla. Ya, digunakan untuk mengajak. Ajakan berarti. Fatimah fil ghurfati tusalli, Mahmudun fil baiti yatawadda. Hada ahi Ammar huwa muallim. Ini sama ya seperti tadi ya. Ini berulang-ulang ya biar kita terbiasa sih sebenarnya. Karena saya rasa sudah pada paham semua, kita lewati saja. Shil bainal jumlataini al mutatabiqataini. Ini sama ya, yang sama, yang cocok, yang apa yang seirama ya, yang persis gitu ya, ditandai yaitu solling, ada jatuhu ya sama ya. Kita lewati ini ada ba ya, ta dan sa. Ada majmu'ah ba, ada majmu'ah ta, ada majmu'ah sa. Ini nanti apa agar kita fokus dengan huruf tersebut misalnya. Di sini bi khairin, tabibin, talibin ya. Nah, artinya kita disuruh untuk ya mencari huruf ba pada kalimat tersebut, mencari huruf ta pada kalimat tersebut, mencari huruf ta. Ini saya rasa tidak perlu ya kita lewati, cuma huruf saja di sini ya, tidak ada urgensi ke dalam bahasa Arab ya. Uktub al-harfan nakis fi kulli kalimatin. Tulis huruf yang nakis fi kulli kalimatin. Nah, ini hampir sama juga ya. Tinggal disamakan. Tawaddo'a, salasa, sab'a, hayyabina, tis'ah. Ini juga sama ya. Karena sudah pada tahu semua mufradat ini kita lewati juga ya. Oke. Ini juga sama. Ini juga sama ya, mencari huruf tadi to, do, zang. Oh, kita mungkin coba lihat ya, ada mungkin kosakata di sini yang baru. Kita ambil kosakatanya saja ya. Coba sebelah kanan hampir semuanya kita sudah bahas ya. Solat ya. Qaribun pelajar laki-laki, nadharah kacamata ataupun jas, tabibun dokter, tawadhu berwudu, nadharah kacamata, hafizun. Nah, hafiz di sini ya bisa diartikan menjaga ya, penjaga nanti bisa hafid atau orang yang hafal juga nanti bahasa Arabnya hafid ya, hafid atau nama orang juga kadang hafid. Tergantung nanti ya kita mengartikan itu tergantung nanti karena kadang satu kalimat itu memiliki lebih dari satu arti. Khaitun, khait itu nanti benang misalnya. Khaitil apa aswadi ya, khaitil abyadi ya. Al khaitul abyad, al khaitul aswad nanti dalam Al-Qur'an ya. Benang atau jahitan bisa nanti ya khait. Dufrun, dufrun itu bisa diartikan nanti kuku ya, dufur ya. Dufur ada nanti dhofar, ada dufur ya, ada hamam akbar walid sama ya semuanya lewati. Coba kita lihat di sini al mufradat. Al mufradat Misr, al misrun ya,
Misr itu bisa diartikan negara Mesir ya, Misro, bisa diartikan kota, bisa diartikan tempat keramaian ya. Seperti dalam Al-Qur'an ihbitu Misro, itu tempat yang ramai, yang di situ apa semuanya tersedia ya. Jadi bukan merujuk kepada kota Mesir ya, tapi bisa diartikan kota Mesir juga, Misr ya, tergantung penggunaan nanti. Di sini karena nanti banyak ya, Pakistan, Turki menunjukkan negara, maka di sini kita arahkan ke kota, apa ke negara saja, negara Mesir. Talibun anta mudarris tabibas Suria, Suria ya, di Syria ya. Anti salasah, salasah tiga ya, tiga. Khamsah lima, salasah tiga, khamsah lima. Ini mungkin sudah masyhur ya. Pakistan, ini Pakistan. Pakistan. Kita memperbanyak kosakata. Jeddah, nenek. Yang belum tahu bisa dicatat. Jeddah, nenek. Huwa, Walid, Gurfa, Wahid. Yang sudah kita tahu. Uftun, Hamam, Is'ah. 9 tadi yang sudah kita bahas juga. Masjid Ibnul Muhandisah. Ini arsitek ya. Tapi perempuan ya. Arsitek. Insinyur bisa juga ya. Muhandisah ya. Musolla, ya musolla. Ya Turkiya. Turki ya. Turkiya, Turki. Oke. Penting. Rokon. Ya. Ini apa? Domir, balad, usro, makan, dan mihnah. Ini dibedakan ya. Jadi dari semua kosakata yang tadi kita baca, itu nanti akan terbagi klasifikasi secara umum ya, judul umumnya. Ini akan ada 6 judul umum. Ada balad, balad itu negara ya. Ada domir, domir itu kata ganti, seperti yang sering kita gunakan, huwa, huma, hiya, anta, anti, itu domir. Rokem, rokem, rokmun, itu nomor. Nomor. Homsa, sita, salasa, tadi yang kita bahas juga ya, itu nomor. Rokem, bahasa Arab. Ya. Rokmul hatif, nah, nomor telepon. Rokmul hatif, itu juga ya. Rokmul hatif. Penting nanti ya, kosakata seperti ini juga akan banyak kita temukan nanti ya. Usroh, usroh itu keluarga. Itu keluarga. Makan, makan itu tempat ya, atau lokasi tadi. Mihnah, mihnah itu profesi. Nah ini mungkin baru ya, profesi. Ini bisa dicatat ya, profesi. Nah nanti tugasnya di sini masukkan yang di atas. Coba kira-kira negara selain Mesir tadi apa? Ada negara apa lagi? Suriah. Suria. Tan. Suriah, Turkiya, apalagi Pakistan ya. Domir selain Antang ada apa lagi tadi? Anti. Huwa. Ada Hua. ada Hia. Hua, ada Hia. Oke. Rokom selain Homsah tadi ada berapa lagi? Wahid Ismain. Oke, Wahid Isnen bisa ya. Ada Tis'a ya. Oke. Usro selain Ukhtun tadi keluarga. Ada siapa lagi? Ibnun. Ada Ibnun, ada Walidun, ada Jaddatun ya. Itu keluarga. Oke. Makan selain hammam tadi Musolla. ada musola, oke. Santi, terus ada masjid, Masjidul. ada ghurfa, ya, dan seterusnya. Mihna ya profesi selain mudaris, Tabibah. tobiba ya. Di sini tobib, tobiba, ada
muhandisah juga ya. Di sini profesi juga, dan seterusnya. Baik, saya rasa sudah paham. Kita Muhandis itu lanjut. pembawa hadis, Ustaz. Muhandis. Bukan, Bukan. itu insinyur atau arsitek. Hmm, Ini pakai H ya. Pakai H. iya. Kalau hadis tuh pakai H. Ya, pakai H. Beda ya, beda huruf. Muhandis dan muhaddis. Ada muhaddis. Ya, orang nanti yang meriwayatkan hadis. Muhaddis. Rawi. Muhaddis, muhandisah. Muhandisah ini untuk yang perempuan, kalau laki-lakinya tanpa ta. Muhandis. Muhandis. Oke, kita lanjut. Adzan yusolli yaqra jaddi al-ghurfa tabib Pakistan. Ini semuanya hampir kita lewati ya. Nanti di sini tugasnya hanya menyempurnakan. Ini kan ada 8 ya. Kita coba ambil 1 atau 2 nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga ada 8, berarti cocok. Setiap nomor kita ambil 1 coba. Ahmad, V, titik-titik. Cocoknya apa kira-kira? Di absen satu-satu aja, Ustaz. Biar nggak rebutan. Izin, Oke, Ustaz. oke. Ya, boleh-boleh. Ayo, siapa? Yang ini saja yang merasa belum aja atau apa gitu. Yang gantian. Yang mau menjawab, coba. Atau coba ini siapa? Hmm, dulu dari atas ya. Akhina Abdurrahim ini maujud? Musta'id? Siap? Boleh Ustadz nyimak dulu Ustadz. Saya agak telat masuknya, mohon maaf. Ah, baik. Nah, coba Ustaz. Eh, kenapa? Coba nomor 1. Betul tidak? Iya, coba. Tafadhol ya. Ahmadu fil ghurfati. Oke, Ahmadu fil ghurfati. Ahsanta. Betul ya? Benar ya? Ahmadu fil ghurfati. Ahmadu fil ghurfati. Coba kita satu lagi. Hmm, bebaslah milih yang mana. Coba dari lanjut ke nomor 2. Abdullah coba. Mewujud Abdullah. موجود أستاذ. Nah, baik. Ikhtar wahid. Pilih هذه satu ya. والدتي هي Eh, gimana Ustaz? yang mana? Yang nomor? Oh Dipilih. ini. Nomor. Nah, hadihi walidati. Mau milih yang nomor 2 berarti. هذه والدتي هي طبيبة. Hadihi walidati hiya tabibah. Ya, salah. Maaf, afwan. Karena ini domirnya keliru. Ya, ahsanta ya. Hadihi walidati hiya tabibah. Bagus ya. Hadihi walidati hiya tabibah. Cocok ya. Ini perempuan. Pokoknya harus sinkron. Baik. Berarti tabibah sudah. Kemudian tadi al-ghurfa udah. Ya, coba kita lihat nomor 3. Hada titik-titik Umaru. Ya, apa kira-kira yang cocok? Hada, ya, coba kita masukkan jadi. Hada jadi Umaru. Ya, hada jadi Umaru. Kemudian adilu. Ya, Iya.
Adilu Ustaz, yaqra'u yang hada jadi Umar itu, Hmm, ini kakek saya ya, Umar. Iya, ini kakek saya Umar. Baik, Ustaz. Namanya Umar. Jadi dalam bahasa Arab itu bisa bisa kita menggunakan dua format sebenarnya untuk mengungkapkan kata tadi ya. Bisa hada jadi Umar atau bisa tiga nanti. Hada jadi Umar, hada jadi huwa Umar bisa juga. Hada jadi huwa Umar, bisa hada jadi ismuhu Umar. Ismuhu Umar. Nah, ini uniknya bahasa Arab ya. Nah, ada bisa tiga nanti. Kalau kita terjemahkan sama, ini kakek saya Umar gitu. Simpelnya seperti itu. Tapi bisa kita ungkapkan dengan tiga ungkapan yang berbeda. Nah, uniknya di sini berbeda juga nanti dari segi i'rabnya atau dari segi nanti keindahan. Nanti kalau kita sudah belajar yang namanya balaghah ya dalam bahasa Arab itu sastra ya, itu nanti akan berbeda ketika kita mengatakan hada jaddi huwa Umar dengan hada jaddi Umar dengan hada jaddi ismuhu Umar. Nah, yang paling nanti ablak istilahnya, yang paling bagus itu adalah yang ada di sini. Hada jaddi Umar. Ini kita Umarnya kita jadikan badal nanti ya dalam bahasa Arab disebut badal ya, ataupun dalam ilmu nahwu. Ini ternyata tidak hanya sekedar ungkapan saja tapi memiliki nilai sastra nanti kalau kita makanya dibiasakan nanti ya. Jadi di kitab ini kita akan dilatih bukan hanya sekedar kita memahami bahasa Arab, tapi bagaimana menggunakan diksi yang bagus gitu. Ya. Seperti tadi hada huwa, itu kan sebenarnya bisa diungkapkan dengan bahasa yang lain, tapi yang dipilih dalam kitab ini adalah bahasa-bahasa yang memiliki nilai dan formatnya bagus. Baik, sisa 2 menit. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini? Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Pembahasan yang tadi terkait dengan aina solihah fil musalla tusolli. Nah, di lafad fil musalla itu harokat akhirnya kenapa gak kasroh ya? Padahal kan ada huruf jar. Penjelasannya, Ustaz. Ya, itu nanti disebut dengan isim maksur ya. Dalam ilmu nahwu itu isim maksur. Isim yang berakhiran alif. Nah, maksur. Nanti ada mangkus. Isim yang berakhiran ya, nah, seperti musalli ya, al-musalli. Kalau al-musalli itu orang yang sholat. Kalau al-musalla itu tempat sholat. Nah, nanti ada perbedaan. Nah, kaidahnya setiap kalimat yang berakhiran alif itu tidak berubah, bukan ya alif. Itu alif ya. Nah, itu tidak akan dikasrohkan huruf sebelumnya. Kenapa? Karena alif itu sinkronnya dengan fathah ya. Jadi lam yang merupakan huruf sebelumnya itu tidak boleh dikasrohkan. Kenapa? Kalau lamnya dikasrohkan, alifnya harus diganti ya. Ya, alifnya harus diganti ya dan bunyinya nanti akan musolli. Sedangkan musolli itu orang yang sholat, ya, bukan tempat sholat. Jadi tetap dipertahankan musola, ya, selain memang alasannya karena isim maksur itu tidak berubah harokat ya, termasuk nanti isim yang dia i'rabnya muqaddar ibaratnya ya. Jadi nanti ada yang namanya i'rabnya muqaddar dikira-kirakan. Jadi musola itu sekalipun dia berharokat sukun ya, sukun sebenarnya. Musola itu sukun. Jadi alif itu ibarat harokatnya sukun terakhir. Sekalipun tidak kita tulis sukunnya. Musola itu berakhiran sukun. Nah itu hakikatnya dia berharokat kasroh tapi tidak ditampakkan. Maka disebut dengan i'rab muqaddar nanti dalam ilmu. Jadi dikira-kirakan ada kasroh tapi tidak bisa diucapkan. Ya. Jadi fil musalla itu ada kasroh sebenarnya di akhir tapi tidak bisa ditampakkan disebut dengan muqaddar. Itu ya, itu alasan. Kalau kita kasrohkan lamnya, iya-nya nanti ikutan alifnya jadi ya dan akan menjadi musolli dan mengubah arti juga. Itu ya, kurang lebih seperti itu.
Baik, syukran. Ustaz. Ya, afwan barakallahu fiik. Baik, ini saja ya yakfi. Hadanallahu iyyakum. Barakallahu fikum jami'an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustaz. Afwan barakallahu fiik.